Ya, aku mulai take video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Kamu nggak jawab sih? Enggak, Kak. Kenapa? Aku sakit. Oh, sakit. Tapi oke, bisa ikutin pelajaran hari ini? Bisa. Oke, sip. Nanti kalau misalnya nggak kuat, silahkan lambaikan tangan aja ya. Oke. Oke, Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai kakak cek attendance-nya dulu ya. Yang pertama Mardia. Hadir, Kak. Oke, Rizky. Yes, Kak. Oke, good. Jadi cuma 2 siswa yang ada pada hari ini. Nanti mungkin teman-teman siswa bakal menyusul. Oke. Kita hari ini bakal belajar tentang descriptive text nih. Tapi sebelum kita bahas tentang descriptive text, kita akan belajar tentang adjective dan adjective order. Kenapa Kak? Kok kita nggak bahas langsung tentang descriptive text nih? Jadi kita dalam descriptive text ini nanti adik-adik bakal banyak banget temuin tentang adjective serta adjective order. Jadi kita pelajarin dulu tentang adjective serta adjective order sehingga nanti adik-adik mudah untuk belajar tentang descriptive text. Oke? Oke. Oke. Jadi yang pertama tentang adjective. Adik-adik di sini tahu nggak sih pengertian dari adjective? Adjective itu apa sih kira-kira? Belum tahu, Kak. Oke, jadi adjektif ini misal kakak kasih contoh ya dalam bahasa Indonesia gini, cantik, terus apa lagi ya, tinggi, baik hati, lalu apa lagi, jahat, oke good, lalu next. Jelek. Jelek, oke. Oke, jadi ini contoh adjektif dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ini apa sih? Cantik, tinggi, baik hati, jahat, jelek. Itu kira-kira termasuk apa ya? Sifat, Kak. Oke, good. Jadi adjektif sama dengan kata sifat. Oke. Jadi adjektif sama dengan kata sifat. Tapi Kak, apakah pengertian dari adjektif ini hanya kata sifat aja? Oh jelas enggak. Jadi adjektif itu adalah refers to word class used to describe to describe noun. Jadi adjektif itu merujuk kepada word class, kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun. Noun itu bisa berupa kata benda atau kata ganti orang juga boleh gitu. Jadi kalau dalam bahasa tadi kan dalam bahasa Indonesia udah nih kita bahas tentang cantik, ganteng, terus tinggi, jelek, putih gitu. Itu udah dalam bahasa Indonesia nih. Jadi kalau dalam bahasa Inggris apa aja nih contohnya? Mungkin Kak kasih contoh satu ya mungkin Ya, Pak. boleh. Beautiful. You are beautiful. Beautiful. Ya asik. Itu lagu Cherry Bell bareng kakak zaman SD gitu ya. Jadi selain beautiful apa lagi nih? Handsome. Handsome. Oke,
Selain ugly, ada lagi. Jadi selain ugly, mungkin selain beautiful, handsome, ugly, terus ada lagi tall. Ini kata sifat juga. Terus dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan contoh dari kata sifat. Oke, jadi bisa dipahami ya. Tadi adjective itu merupakan sebuah kata sifat atau pengertiannya refers to word class used to describe noun. Jadi fungsi adjective itu menjelaskan noun. Jadi adjective itu nggak bisa kalau nggak dipasangkan sama noun. Jadi adjective itu harus ada ketika ada nounnya. Gitu. Oke. Ada quizzing kan? Quizzing kan nggak touch. Jadi ada cek pemahaman. Kakak tulisin beberapa kata. Nanti kalian lihat dulu nih. Jadi kalian pilih itu merupakan adjektif atau bukan. Oke? Oke. Tapi izin tulis sebentar ya. Cheerful ini juga sorry ya. Cheerful. Lalu aku terus ada cheer. Oke, jadi ada beberapa kata nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata. Jadi 8 kata ini teman-teman adik-adik harus identifikasi nih yang mana yang merupakan kata adjektif dan mana yang bukan. Boleh saat punya spidol merah nih, boleh gantian untuk maju dilingkarin yang mana yang merupakan adjektif, yang mana merupakan adjektif aja. Oke? Oke, boleh. Boleh. Silakan ya. Udah? Udah, Kak. Oke, udah boleh duduk lagi. Oke. Jadi adik-adik udah dari 8 kata cuma 4 kata nih yang dilingkarin kira-kira. Jadi akan kita cek sama-sama. Jadi mulai dari kata beautiful. Beautiful itu kira-kira adjektif atau bukan? Adjektif. Oke. Jadi kalau selanjutnya tall. Tall artinya tinggi. Tinggi kata sifat atau bukan? Kata sifat. Oke. Kita yang di lingkarin dulu ya. Terus handsome. Handsome itu kalau beautiful untuk perempuan, mungkin kalau handsome untuk laki-laki. Jadi sama-sama kata sifat ya. Iya. Oke. Lalu cheerful. Cheerful ini merupakan kata sifat? Kata sifat atau bukan? Kata sifat. Kata sifat. Oke, good. Jadi gimana Kak? Dengan sisanya ada black, ada rose, ada red, ada cheer. Merupakan kata sifat atau bukan? Bukan. Kita bahas sama-sama ya. Jadi pertama dulu dari belakang nih. Dari belakang. Cheer. Cheer merupakan kata sifat atau kata? Kata benda. Kata benda. Kata benda. Lalu red. Dia merupakan sifat atau
atau bukan nih? Bukan. Kenapa bukan? Karena warna. Warna jadi nggak termasuk kata sifat ya? Nggak termasuk kata sifat ya, berarti kalau warna. Oke, jadi for information ya, red ini warna itu bisa dikategorikan sebagai adjektif karena dia menerangkan sifat dari suatu benda, gitu. Sifatnya berwarna, gitu. Oke, jadi red sama black itu termasuk adjektif. Lalu yang ketiga nih ada rose. Rose ini apa sih rose? Mawar. Mawar. Mawar ini kata sifat atau bukan? Bukan. Bukan. Karena mawar ini merupakan Benda. kata benda atau noun. Oke, jadi paham ya sampai di sini apa itu kata sifat dan kata benda. Oke, paham ya. Oke. Jadi kalau paham, boleh adik-adik kerjain kuis dulu di handphonenya. Boleh buka handphonenya. Itu ada 3 soal. Ada 3 soal. Jadi kakak rasa 3 soal 3 menit cukup ya untuk menjawab soal kuisnya. Oke, jadi boleh dikerjakan dari sekarang. 3 menit ya waktunya. Ada bisa? Oke, boleh ya? Boleh, oke sip. Oke, yang nggak bisa, yang terkendala untuk akses tulisnya boleh bilang ke kakaknya. Oke, Kayak ini gimana, Kak? oke. Kayak Ini gini loh. tinggal ini tinggal dimasukin aja ya. Masukin sini. Oke, sudah. Boleh dikerjain ya. Oke. Kak. 3 menit. Oke, 1 minute left ya, tinggal 1 menit waktunya. Boleh segera, yang belum selesai boleh diselesaikan, yang udah selesai boleh dikumpulkan kuisnya. Oke. Oke, udah. Udah. Ada yang benar semua? Benar semua ada? Enggak benar 2, Kak. Benar 2. Oke, untuk Rizky benar 2. Untuk Mardia benar berapa nih? Benar 2. Oh, benar 2 juga. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita belajar lagi mengulas apa itu adjektif ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang adjektif. Adjektif itu merupakan kata sifat, Kak. Oke, adjektif merupakan kata sifat. Refers to the word plus used to describe noun. Jadi word plus yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Jadi pertanyaan kakak selanjutnya nih, gitu. Jadi gimana kalau kata benda itu punya lebih dari 1 kata sifat? Kayak gimana nih? Kayak gimana nih cara kita menuliskannya? Itu apakah langsung aja kayak black tall, tower, atau expensive, terus ada pokoknya kita urutkan aja secara acak, atau kayak gimana nih menurut teman-teman? Gimana nih? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, jadi kita tahan dulu. Jadi kita bahas sama-sama di part adjective order. Jadi adjective order ini apa sih, Kak? Jadi apabila suatu kata benda itu memiliki lebih dari 1 kata sifat, dia harus menggunakan adjective order untuk menyusunnya. Jadi adjective order ini is a sequence
to sequence adjective ya teman-teman. Sequence of adjective that use to describe noun when the adjective is more than one. Oke, jadi adjective order ini is a sequence of adjective that used to describe noun when adjective is more than one. Jadi urutan dari adjektif kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan benda di saat kata sifatnya itu tadi lebih dari satu nih. Jadi misalnya kalau ada benda nih, misalnya kayak spidol nih teman-teman, warnanya hitam, terus dia panjang, itu kan dua kata sifatnya, lebih dari satu ya kata sifatnya. Jadi kita mengurutkannya pakai adjective order gitu. Itu yang bakal kita bahas. Fungsinya apa sih kak? Kita bahas ini supaya teman-teman nanti lebih mudah mengurutkan dan nggak bingung ya teman-teman ya tentang mengurutkan adjektif kata sifat dari suatu benda, di mana kata sifat itu lebih dari satu gitu. Oke, terus lanjut, gimana sih kak cara mengurutkannya gitu? Apakah ada sesuatu hukum gitu? Hukum nggak toh? Jadi ada dalam bahasa Inggris ada yang dikenal namanya osaskom. Ada yang namanya osaskom ya teman-teman ya. Jadi apa sih kak osaskom? Kita bahas ke sebelahnya karena nggak muat. Oke. Jadi apa sih kak itu osaskom? Jadi osaskom ini merupakan urutan adjektif ya teman-teman ya. Maka buatnya agak kayak gini aja biar teman-teman lebih mudah membacanya. Osaskom. Oke. Jadi O pertama ini adalah opinion. Jadi opinion ini pendapat teman-teman terhadap noun itu, terhadap kata benda itu tadi. Apakah benda itu bagus, apakah benda itu cantik, ganteng, jelek, itu bisa dituangkan di dalam opinion ini. Jadi opinion ini bisa contohnya kayak tadi, beautiful, handsome, ugly. Lalu kalau mahal mungkin ya kan opini teman-teman kan mahal menurut orang lain mungkin nggak mahal, jadi bisa kita taruh ke dalam opinion. Expensive, cool boleh, lalu mungkin cheap murah ya, dan lain-lain. Udah untuk opinion tadi tentang pendapat teman-teman terhadap suatu benda tadi. Oke. Lalu yang kedua S ini mewakili untuk size. Ukurannya nih. Ukuran dari besar boleh, big, kecil, small, mungkin dari tinggi badan, mungkin juga tall, terus ada short, boleh dan lain-lainnya. Pokoknya tentang ukuran gitu ya, tentang size dari suatu benda gitu. Terus ada E lagi nih. E untuk apa sih kak? E ini untuk age, usia gitu. Usia di sini bukan hanya untuk orang ya teman-teman ya. Jadi age di sini bisa dikategorikan sebagai kayak new gitu, kayak new nggak tuh? New terus old
Yang bener. Terus kalau barang ya teman-teman, barang yang udah lama dan juga dia sekarang enggak jarang ditemui nih, biasanya disebut barang Antik. antik. Oke, jadi antik ini termasuk di age-nya, antik dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi semua kata sifat yang menerangkan umur, menerangkan usia daripada suatu benda itu termasuk di age. Lalu ada S yang kedua nih. Tadi S pertama kita bahas size. S yang kedua kita bahas tentang shape, bentuk dari benda tersebut. Bentuk banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah belajar sebelumnya kayak ada namanya persegi panjang atau rectangular. Terus ada namanya segitiga atau triangle. Terus kalau lingkaran apa nih? Kalau lingkaran circle. Oke, good. Circle. Jadi kalau teman-teman yang ada, kamu bukan circle aku nih, gitu. Kamu bukan circle aku, atau kamu kan circle-nya sama mereka, bukan circle kami, gitu. Jadi circle itu mendefinisikan sebagai lingkaran ya teman-teman. Gitu. Dan lain-lain teman-teman, bentuk lain banyak ya. Terus ada C. C apa nih? C untuk color. Color banyak ya teman-teman ya. Kayak misalnya tadi Speedo warnanya hitam. Terus baju Rizky warnanya Pink. Oke. Lalu papan tulis warnanya white. Terus Speedo yang ini warnanya apa nih? Red. Oke. Dan lain-lain banyak ya warnanya. Terus ada O lagi nih. Tadi bukan cuma S-nya aja dua. Ada O lagi, O-nya dua. Jadi O yang kedua ini tentang origin atau asal dari benda tersebut. Kalian kalau misalnya beli baju nih ya, beli baju atau beli barang, ada kan biasanya made in titik-titik gitu. Ada kan? Itu merujuk kepada origin atau asal benda tersebut. Jadi misalnya made in Indonesia, berarti kita tulis di sini Indonesia. Siapa di sini yang suka produk Indonesia? Oke, kita harus mencintai produk lokal ya adik-adik ya. Iya benar, tapi memang produk lokal memang agak pricey ya gitu. Kalau yang berkualitas, kalau yang nggak berkualitas, kalau yang cheap gitu lumayan gimana ya? Kalau yang cheap itu yang kualitasnya kayak aduh yang nggak bisa jangan kita itu ya kualitas itu. Ada harga, ada kualitas, good. Jadi kalau kita membeli barang, itu kita membeli kualitasnya gitu. Harganya mahal, yang kita beli bukan cuma barangnya, tapi yang kita beli kualitasnya juga. Oke, back to the topic. Jadi origin tadi ada Indonesia, terus ada Japan, terus ada Chinese, made in Chinese. Papa aku suka beli jam di Swiss. Oke, apa yang suka beli jam di Swiss? Oke, good. Swiss. Lalu banyak lagi pokoknya. Jadi nggak cuma asal dari suatu benda, terus benda ini asalnya dari mana, dibuat di mana gitu loh, gitu. Lalu M, ada M nih. M di sini material. It means material itu kayak apa sih yang membuat benda ini? Benda ini terbuat dari apa sih? Bahannya. Oke, bahannya. Kalau misalnya buku terbuat dari apa nih? Kertas. Buku terbuat dari kertas. Oke, paper. Kalau misalnya medali nih, kan medali ada 3. Medali yang pertama terbuat dari apa nih? Emas. Oke, gold. Yang kedua? Perak atau silver. Oke. Perunggu? Ada nih perunggu, medali perunggu. Bahasa Inggris perunggu? Bahasa Inggris perunggu kayak bronze ya teman-teman ya. Ada bronze,
terus ada juga diamond, platinum dan lain-lainnya tentunya. Dan lain-lain banyak banget kalau kita bahas tentang materials. Nah, kalau jadi ini tadi ini ada P ya. Jadi yang terakhir ada P nih. Apa nih P? P ini adalah purpose. Tujuan dari benda tersebut dibuat gitu. Untuk apa? Kayak misalnya sepeda. Sepeda itu dibuat untuk olahraga atau olahraga yang lebih spesifik nih. Bersepeda, cycling. Terus kalau shoes dibuat untuk sepatu dibuat untuk berlari, jadi running. Terus panci ini wajan, kuali atau ya bisa dibilang cooking. Oke. Jadi ini tadi tentang purpose dari benda. Oke, jadi ada cycling, running, cooking. Jadi apa ya? Benda itu dibuat untuk apa sih tujuannya gitu? Kalau misalnya spidol dibuat untuk apa? Untuk menulis, writing. Berarti ini penghapus, eraser dibuat untuk apa? Untuk menghapus. Berarti erasing gitu. Oke, menghapus masa lalu nggak bisa ya? Nggak bisa menggunakan ini ya untuk menghapus masa lalu. Kalau menghapus masa lalu itu hapus fotonya dari galeri. Hijrah, Kak. Oke, hijrah, good. Jawabannya sedikit di luar ekspektasi tapi benar. Oke. Back to the topic ya. Nanti kita bahas itu. Oke, tadi kita udah belajar tentang OSASCOM. Ada opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Gitu. Jadi ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum kakak lanjut lagi ke aktivitas yang berikutnya? Gitu. Ada nggak? Boleh. Boleh, Mbak Dia mau bertanya apa? Itu kan Kak, origin tuh dari Indonesia, Jepang, Chinese. Kalau di kota itu kan negara Kak ya. Nah, kalau dari kota itu boleh nggak? Termasuk nggak? Boleh, termasuk dari kalau dari kotanya. Kirain hanya khusus untuk negara. Pokoknya asal dari noun itu. Noun itu misalnya kalian buatnya dari ini misalnya. Misal bakpia Jogja kan dari Jogja. Ya, oke. Jadi kalau misalnya bakpia Jogja dari Jogja, jadi itu termasuk originnya. Oke. Pokoknya asal dari benda itu berasal. Oke. Thank you pertanyaannya Mbak Dia ya. It's a good question. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Enggak, Kak. Oke, enggak. Jadi kalau misalnya enggak ada yang bertanya, kakak mau cek kemampuan dulu nih, cek pemahaman kalian. Kira-kira udah paham atau belum nih tentang ini? Gitu. Oke, kasih contoh kalimat. Apa ya? Kayak terus enggak? Ini ya. Nih, and beautiful red big rose. Ini kira-kira udah benar atau belum nih? Kalau kakak kasih contoh kalimat yang begini nih, and beautiful red big rose. Kira-kira udah benar belum nih? Sesuai dengan adjective ordernya, sudah sesuai dengan urutannya belum? Belum. Jadi salah. Jadi ini benar atau salah? Salah atau kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena sesudah opinion harusnya size dulu Sesuai baru opinion, color. size dulu di sini, Ya, baru terus color ya. color. Oke, good. Satu lagi ya. Kalau ini agak panjang gitu. And expensive.
Oke. An expensive long black Germany iron train. Ini kira-kira udah belum atau udah bener atau belum nih? Belum. Belum. Gimana? Kenapa belum benar? Karena urutan colornya belum tepat. Karena urutan Karena colornya belum. sudah size itu ada age, tetapi dia melangkahi age dan shape, dia langsung ke color. Oh, karena melangkahi age dan Dan- color ya? dan Gitu. shape. Dan shape. Age dan shape gitu ya? Iya. Gitu. Jadi ini yang harus kasih penjelasan sama kalian nih. Jadi enggak semua benda itu dia memiliki age, enggak semuanya harus diurutkan shape-nya gitu. Jadi nggak dikasih keterangan shape-nya teman-teman. Jadi misalnya nggak ada di salah satunya dari keurutan ini, boleh diloncatin, asalkan nggak boleh meloncatin kalau misalnya ada tapi dia diloncatin gitu, kembali urutannya gitu. Jadi kita koreksi salah satu dulu. Jadi expensive menerangkan opinion. Oke, opinion. Long. Size. Oke. Kalau black, Color. color. Kalau Germany, Origin. origin. Oke, good. Lalu iron, iron itu apa ya artinya kalau iron? Kalau Iron Man gitu, Iron Man itu artinya manusia lelaki besar. Besi dong, kok besar sih? Material. Material, jadi benar material. Sedangkan train ini menjelaskan tadi. Oke, jadi kira-kira udah sesuai urutan atau belum? Jadi ada opinion pertama, terus size yang kedua, mungkin age sama shape nggak ada ya. Jadi langsung color. Oke, berarti udah itu langsung Germany originnya, lalu ada materialnya, lalu baru noun-nya. Oke, berarti ini benar? Oke, benar berarti ya. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau buat contoh kalimat nggak sih tentang suatu noun yang adjektifnya lebih dari satu. Kakak kasih 2 star ceng langsung, nggak tanggung-tanggung, langsung 2 star ceng, boleh. Ayo, boleh. So ini udah contohnya udah ada loh, opinionnya udah ada, size, age, shape, color, origin, material. Boleh lebih dari 2 atau lebih dari 1, boleh deh. Lebih dari 1, kakak kasih 2 star ceng. Ada yang mau? Oke. Boleh dicoba aja dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita benerin sama-sama. Oke. Boleh Mardia? Oke. Iya. Oke, jadi ya teman-teman yang lain mungkin boleh ya kalau misalnya ada untuk mau menuliskan boleh. Kakak masih membuka bagi-bagi star ceng-nya. Oke, terima kasih Nadia. Boleh kita kasih applause dulu dong. Mulai gitu ya. Jadi yang dikasih sama Mardia ini ada beautiful small pink diamond ring. Jadi unbearable small pink diamond ring. Jadi kita bahas sama-sama ini benar atau enggak nih ya. Gitu. Jadi yang pertama ada kata beautiful. Beautiful di sini menunjukkan opinion.
small. Small ini untuk Size. size, good. Lalu pink, Color. color, oke, good. Diamond, Materials. materialsnya. Lalu green, Nouns. nouns. Jadi nounnya ya. Jadi benar ya untuk kemudian kakak kasih start chain dulu nih. Mandi ya. Nah, ini porsinya kayak mengganjal ya teman-teman. Oke, jadi 2 start chain udah berhasil didapatkan oleh Madia. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ada lagi mau start chain. Ada lagi yang mau start chain? Oh iya, gitu. Maksud gue, boleh nanti. Ini boleh kan? Bener gak sih Kak? Boleh bener. Maksud aku, boleh maksudnya. Aku nanti kalau ada nulisin di papan tulis Boleh nggak dong, apa-apa kan? harus belajar dong. Berani, berani untuk nulis papan tulis. Ayo boleh dicoba. Tadi mah dia udah ya. Sekarang Rizky lagi boleh. Oke, kalau nggak mau, oke next time ya boleh. Tapi sekarang kan kakak untuk lebih aktif lagi ya dalam kelas boleh kalau misalnya kakak suruh menulis dan di papan tulis maju aja nggak apa-apa, salah benar itu urusan belakang. Yang penting berani dulu untuk majunya. Oke. Ya. Oke. Jadi sebelum kita ke next penjelasannya, next activity untuk adjective order nih teman-teman. Adjective order ada yang ingin ditanyain belum? Ada yang ingin ditanyain? Enggak, Kak. Enggak. Oke, udah paham berarti ya kak? Ya. Oke, kalau udah paham boleh buka handphonenya lagi, kita kerjain quiz 2. Oke. Ada kan quiz 2? Ada, Kak. Ada Kak. Oke, boleh langsung dikerjain. Quiz 2 itu kayaknya cuma 5 soal gitu. Jadi 5 soal, I think 5 menit cukup deh teman-teman ya. Jadi 5 menit dikerjakan untuk quiz 2. Boleh waktunya dimulai dari sekarang. Yang kayak biasa kayak misalnya ada kendala, boleh laporan ke kakak ya. Boleh langsung, kak nggak bisa akses kuis nih kak nggak bisa dipencet gitu. Oke, waktunya terus berjalan ya teman-teman. 5 menit udah mulai. Bisa diakses kuisnya. Bisa Kak. Bisa diakses kuisnya. Bisa, Kak. Oke, good. Berarti aman ya untuk kuis, boleh dikerjain dari masuk akal. Apabila udah, boleh langsung dikumpulkan di teman-temannya. Sudah, Kak. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tunggu dulu temennya yang belum ya. Oke. Masih ada sisa waktu 2 menit lagi, bisa dimaksimalkan waktunya. 2 menit lagi. Dibaca dulu benar-benar soalnya. Kalau misalnya udah yakin dengan jawabannya, boleh langsung klik dikumpulkan. Oke. Jadi ini tadi tulis di sini ya, jadinya oh. Ya, kayaknya bukan. Sudah Kak. Oke, udah. Oke, kalau misalnya udah. Aku juga bener lima. Oke, jadi benar semua ya. Oke, sip. Jadi kalau misalnya udah ngerjain quiz 2, di aplikasi ada post testnya nggak? Coba dilihat dulu di aplikasi ada post test atau enggak. Ada, Kak. Ada post test. Ada berapa soal? Kayaknya cuma 3 ya. Oke, 3 soal post test boleh dikerjakan mulai sekarang. Boleh dikerjakan post testnya.
3 menit dimulai dari sekarang. Bisa diakses. Bisa Kak. Oke, bisa diakses prosesnya. Bisa Kak. Oke, sip. Ada tiga soal. Boleh dikerjakan dalam waktu 3 menit. Jadi santai aja ya teman-teman ya. Sudah Kak. Oke, sudah Mardia. Oke, boleh kita tunggu dulu temennya ya. Masih ada sisa 1 menit lagi waktunya. Dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum dikumpulkan. Boleh dicek-cek lagi di soalnya. Karena ini merupakan post test ya. Jadi oke, waktunya 30 detik lagi. Boleh untuk sambil dicek-cek. Kalau misalnya sudah yakin dengan jawabannya, boleh langsung dikumpulkan. Sudah Kak. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, dan kalau sudah, boleh ditutup dulu handphonenya. Jadi kakak akan memberikan conclusion. Enggak memberikan sih, kakak akan mengajak teman-teman untuk menyimpulkan apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang adjektif nih. Apa itu adjektif? Boleh di recall kembali. Apa sih adjektif tadi? Kata sifat. Adjektif kata sifat. Oke, kalau cuman satu kata aja kata rasa anak SD bisa ya untuk menjawab adjektif kata sifat Kak gitu. Kakak punya definisi gitu. Definisinya agak panjang gitu. Boleh dengan bahasa kalian sendiri, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kakak persilahkan. Ada yang mau? Oke, mungkin kalian kurang bersemangat ya gitu. Jadi ada 3 star champ langsung untuk teman-teman yang bisa menjelaskan gitu, memberikan pendapat tentang apa sih tadi adjektif. Boleh? Apa itu adjektif? Boleh lebih berani lagi. Jadi adjektif tadi udah dimention sama dia kata sifat. Ini boleh kata sifat, tapi karena kalian udah jenjangnya ya, udah jenjang kelas yang lebih tinggi, kakak rasa boleh definisinya gitu. Aku Kak. Oke, Rizky boleh. Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu benda. Oke, good. Jadi kasih saya dulu ya Rizky. Jawabannya benar-benar tepat sasaran banget. 3 star champ langsung. Jadi adjektif itu merupakan kata sifat yang dimana digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya ada adjektif tapi nggak ada noun, itu bisa nggak? Kira-kira kalau ada adjektifnya tapi nounnya nggak ada nih, nggak bisa ya. Jadi kita nggak ada fungsi dari adjektif ini nggak tercapai gitu. Jadi untuk adjektif kalau rasa udah good, lalu masuk ke adjective order nih. Ada 3 star champ lagi, 3 star champ lagi untuk yang bisa menjelaskan definisi dari adjective order. Boleh? Saya. Oke,
Oke, Mardia boleh. Kata sifat yang mendeskripsikan kata benda yang lebih dari satu. Oke, kata sifat yang mendeskripsikan benda yang lebih dari satu ya. Oke, mungkin poinnya dapat, tapi akan kakak coba perjelas lagi. Tapi tenang aja, Mardia akan tetap kakak kasih sarcen ya. Oke, jadi apa sih adjective order? Jadi adjective order itu adalah susunan, urutan ya, sequence, susunan atau urutan dari adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan benda di saat adjektifnya itu lebih dari satu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengurutkannya? Dengan menggunakan asas kem. Dengan menggunakan asas kom. Dengan menggunakan asas kom. Iya, good. Kasih dua aja ya. Jadi dengan menggunakan asas kom kak. Jadi asas kom ini digunakan untuk mengurutkan atau mensequenskan adjektif lebih dari satu. Gitu. Jadi apa aja sih asas kom ini? Boleh yang pertama opinion, lalu size, age, benar, shape, color, origin, material, purpose. Oke, good. Jadi asas kom ini tadi menjelaskan tentang opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Jadi kalau misalnya salah satu misalnya cuman ada opinionnya sama ada colornya aja, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke, good. Lalu selanjutnya kalau misalnya ada opinion, ada age, terus ada shape, ada color, tapi ditulisnya color dulu, baru opinion, baru shape, boleh atau enggak? Ditulisannya acak, dari opinion, dari color dulu, baru opinion, baru shape, terus baru age, boleh atau enggak? Nggak boleh. Enggak boleh, karena tadi udah diatur dengan asas kom ya, jadi harus berurutan dari opinionnya, size-nya, age-nya, shape, color, origin, material, dan purpose. Kalau misalnya nggak ada salah satu dari banyak itu, boleh dilewati aja, tapi tidak boleh melewati yang ada gitu. Nggak boleh diacak. Jadi harus sesuai dengan asas kom. Oke, untuk adjective order kakak rasa udah paham semua. Itu tadi conclusion yang udah kakak berikan. Jadi kakak untuk recall lagi, adjective tadi refers to word class used to describe a noun. Jadi adjective kata sifat merupakan kelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Sedangkan adjective order itu sequence of adjective, jadi urutan dari adjective yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda di saat adjektif itu lebih dari satu. Oke, mungkin sekian sesi dari kakak pada hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa isi rating kelasnya dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa isi rating kelasnya. Jadi apabila ada yang masih ada yang mau ditanyakan, boleh untuk request PR sama Kak Putri ya teman-teman ya. Apabila mungkin nanti sampai rumah teman-teman kayak, oh iya aku tadi lupa nanya sama Kak Putri ini tentang ini, boleh request klaim PR Kak Putri. Oke? Oke, jadi rating kelasnya jangan lupa diisi. Gimana cara ngisi rating kelas? Boleh lihat di riwayat kelas, di scroll paling bawah ketika ada rating kelas, boleh diklik aja gitu. Jadi sekian kelas dari kakak ucapkan terima kasih atas partisipasinya.